Kembali di Landstalk Pak Heri terkait dengan inisiasi ataupun ya ide kemudian untuk akhirnya munculkan lah ya aplikasi tol kita ini. Mengapa baru sekarang? Apa kendalanya pada beberapa waktu yang lalu? Apakah memang secara infrastruktur belum siap atau apa? Ya lebih ke inisiatif saja menurut kami, karena secara teknologi seperti Pak Darman Nintya sampaikan itu mungkin 5 tahun lalu sudah seperti itu. Jadi semangatnya mungkin semangat kita semangat untuk melayaninya juga tadi yang juga penting membangun komitmen dengan badan usaha untuk sama-sama melayani. Artinya ini merupakan aplikasi yang memang kerjasamanya lintas badan usaha seperti itu atau milik dari BPJT saja? Ini kita dibantu oleh CPI ya, Citra Infrastruktur. Itu untuk kemudian yang membangun aplikasinya. Developmentnya sendiri dilakukan oleh Aino. Aino itu dari UGM bekerja sama dengan CPI tadi, terus dengan kita bertiga. Nah, data ini kan ada di masing-masing BUJT. Nah, lalu kita coba bangun hubungan tadi. Akhirnya dapatlah jadi satu aplikasi seperti ini. Tapi yang effortnya dilakukan oleh tadi CPI dengan Aino ya. Tapi informasi apa Pak kemudian di aplikasi ini yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Untuk hari ini lebih ke kecepatan ya. Kecepatan bisa terdata dengan kecepatan berapa. Kemudian macet jalannya dengan warna. Ada indikator warna. Ada indikator. Nah, indikator ini kita verifikasi dengan CCTV yang ada di tempat. Itu untuk hari ini mengejar mudik seperti itu. Tadi saya sempat komunikasi juga dengan developernya. Karena sekarang kan dalam bentuk peta, saya bilang bisa nggak dibikinkan tabel seperti itu, sehingga setiap ruas ada CCTV-nya, ada lokasinya, dia langsung milih biar lebih cepat seperti itu. Kelihatannya lagi coba di develop, mudah-mudahan pas harus mudik nanti atau segera mungkin udah bisa seperti itu. Kalau kita bisa lihat di layar Pak, ini kemudian tampilan yang ada di tol kita seperti itu ya Pak? Iya, jadi di situ ada TI juga yang kamera itu CCTV-nya. Memang CCTV ada yang belum seperti itu. Nanti kedepannya seperti rest area, lokasinya di mana, ada apa aja di situ, parkirnya berapa, harapannya sampai seperti itu. Walaupun memang belum beroperasi ataupun secara feature memang belum penuh, namun ini adalah beberapa informasi yang sebetulnya juga memang dibutuhkan masyarakat. Betul. Tadi ada sempat disampaikan bahwa nanti akan ada input lah ya dari masyarakat supaya kemudian nanti akan ada respon. Ketika memang ada fitur ini yang download banyak, akan ada input ataupun katakanlah keluhan, dan memang ini menuntut respon yang juga cepat. Artinya secara jumlah pemenuhan ataupun solusi juga ini akan lebih banyak lagi. Dan tentu saja ini juga akan berujung kepada jumlah SDM yang akan memberikan respon. Nah, ini sejauh ini seperti apa Pak Heri? Kalau sekarang kan masih di-handle oleh developer. Hari ini yang saya dengar tadi yang download udah 10.000. 10.000. Nah, dalam beberapa hari saya pikir responnya baik ya. Nah, ke depan ini harus diatur protokolnya. Bagaimana tadi keluhan ini nanti kan akan mestinya direspon oleh BUJT-nya. Padahal ini kumpulan dari BUJT. Nanti kita akan atur mekanismenya. Tapi sejauh ini pada saat mudik 2016 ini, apakah kemudian pengguna aplikasi ini sudah bisa memberikan keluhan, sudah bisa direspon atau masih belum? Sejauh ini masukan yang udah ada masukan bahwa ini pengen CCTV-nya ditambah. Lebih kepada masukan ya sesuai dengan ini beta testingnya tadi. Jadi untuk sekarang masih testing. CCTV-nya minta ditambah, terus agar dibuat lebih lebih mudah dan dilanjutkan tidak hanya untuk mudik seperti itu. Ini kok CCTV-nya coveragenya seperti apa Pak Heri di aplikasi tol kita ini? Sudah berapa CCTV di titik-titik mana saja? Jumlahnya saya secara spesifiknya ini ya, cuman seperti tadi saya sampaikan di Cipali itu ada 3 dari yang ada kan 19. Memang 19 ini ada yang mungkin tidak berfungsi, jasa marga bahkan lebih banyak lagi, tapi yang ditampilkan baru sebagian kecil. Baik, ya Pak Dharma, terkait dengan kecukupan dari SDM lah ya untuk akhirnya memenuhi respon yang akan diberikan oleh masyarakat ataupun pengguna jalan tol. Seharusnya seideal apa? Artinya harus dipenuhi seberapa banyak gitu? Kalau SDM itu sebetulnya soal komitmen politik gitu. Artinya kalau sekarang kan sebetulnya anak-anak muda yang melek IT itu kan banyak sekali. Tetapi yang paling penting adalah sejauh mana misalnya
di PTJ nanti merespon BPJT. ya. Itu merespon keluhan-keluhan itu. Jadi saya kira yang perlu ditempatkan di sana itu bukan hanya mereka yang melek IT, tetapi juga punya sen politik. Oh, ini yang harus cepat direspon gitu. Jadi memang untuk melihat apa respon-respon masyarakat itu dibutuhkan oleh orang ya, kalau di kementerian itu paling tidak seorang eselon 3 gitu. Eselon 3 nggak bisa eselon 4 yang dia mungkin sen politiknya kurang gitu. Jadi mana sih yang informasi yang dari publik itu yang perlu direspon, karena kalau tidak direspon cepat ini implikasi politiknya luas gitu. Itu harus dipertimbangkan. Mana yang kalau respon soal kondisi jalan misalnya yang harus direspon agar tidak menimbulkan kecelakaan kemana. Ini butuh SDM yang cukup. Tapi sekali lagi itu soal komitmen politik, karena sekarang banyak orang pintar di Jakarta ini, juga banyak anak-anak muda yang melek teknologi, tetapi sejauh mana developer atau regulator itu punya komitmen supaya ini keluhan ini bukan hanya kontak-kontak ini bukan hanya lip service, tapi betul-betul ini untuk perbaikan pelayanan. Gitu. Sehingga bayangan saya ke depan ya, kalau nanti tahun 2017 itu sudah akan semua persoalan kemacetan yang terjadi sekarang ini sudah bisa diminimalisir. Karena seluruh informasi yang berada di sepanjang jalan tol itu sudah bisa diketahui oleh calon pemudik. Gitu sebelum berangkat. Sehingga pemudik bisa kemudian merencanakan jalur-jalur iya, saya mudiknya. akan melalui jalur mana, termasuk juga perhubungan maupun kepolisian di dalam merekayasa lalu lintasnya. Misalkan, dari informasi yang kita peroleh, ternyata jalan tolnya penuh, tapi panturannya kosong. Berarti sebagian dialihkan ke sana, gitu loh. Nah, jadi ini sebetulnya kalau betul-betul berguna, betul-betul dimaksimalkan, itu amat berguna baik untuk rekayasa lalu lintasnya maupun untuk menentukan perjalanan si pengendara. Ya, ujung-ujungnya juga akan mengurangi konsentrasi kendaraan di sebuah jalur gitu. Betul, karena ada sehingga kemacetan yang berpanjang-panjang begini itu bisa dikurangi. Baik, ya. Pak Heri, terkait dengan monitoring tindak lanjut keluhan, ini saya teringat kepada sebuah aplikasi punyanya Jakarta Smart City, namanya Clue. Jadi ketika memang ada keluhan dari masyarakat, ketika sedang ditindaklanjuti, nanti akan ada indikatornya warna kuning. Tidak ditindaklanjuti, nanti warnanya merah. Kemudian di comment center, kalau tidak dikerjakan juga akan memberikan peringatan. Nanti akan bentuknya seperti ini kah atau seperti apa, Pak Heri? Iya, bisa kita kita bangun demikian. Jadi intinya tetap bahwa ini untuk melayani. Tadi itu yang mendasari kita membuat ini. Sehingga respon tadi menjadi utama tentu saja. Tapi ada kemudian yang memonitor bagaimana kemudian follow up dari itu. Kalau kita ini tentunya tadi makanya bagaimana protokolnya, berhubungan dengan badan usaha, siapa yang merespon, berapa lama. Nah, ini nanti kita atur semua. Dan sehingga sistemnya sendiri akan lebih dirasakan manfaatnya. Baik, ya, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lunch Talk.